Karena apa? Supaya kita tahu untuk membuka kedok pengobatan-pengobatan yang mengaku islami tetapi justru tidak islami. Yaitu dengan apa? Kita jangan gampang terpesona dengan casing. Kita jangan gampang terpesona dengan baju. Karena memang rata-rata, apalagi pemahaman umat Islam dari waktu ke waktu semakin bagus, sehingga tidak mungkin, maaf, para dukun, para normal yang tidak syar'i, yang cenderung tidak baik itu mengaku dukun, tidak mungkin. Tetapi apa? Memoles dirinya dengan penampilan, pakai jubah, pakai serban, pakai baju koko, pakai peci dan sebagainya. Tapi kalau diruntut ternyata pengobatannya tidak islami. Nah, pertama, indikasi kita menjumpai seseorang, ya, apabila dia mengobati mengaku Islam dan mengaku islami, ya, berdasarkan Al-Quran misalkan, akan tetapi kok dia berdoa kepada selain Allah, memohon kesembuhan dan perlindungan, ya, minta tolong kepada bangsa jin, minta tolong kepada para malaikat, nah yang ada, ya, yang ada di sekitarnya, yang mungkin bahasa kitanya bau rekso di kampung A, kampung B, kampung C, kampung ini, kampung itu pastikan bahwa itu adalah tidak islami. Jadi tidak islami, mau bajunya pakai surban, pakai jubah. Kedua, mengobati dengan mengandalkan benda-benda magis dengan kekuatan-kekuatan yang bertuah, misalkan dengan pusaka-pusaka, dengan keris, ya, misalkan dengan batu, dengan kayu yang memang tidak ada rujukan dari Nabi, misalkan siwak dan daun bidara, menggunakan benda magis. Itu dengan pengobatannya juga disyaratkan dengan menyembelih binatang ini, binatang itu, ya, sebagai syarat penyembuhan. Kalau ada seperti ini, pastikan itu tidak syar'i, tidak islami. Itu bernuansa perdukunannya. Untuk kita bisa mengetahui bahwa pengobatan itu tidak syar'i, tidak islami, seorang yang ngobati itu mengaku bisa mengetahui hal-hal yang bersifat gaib, apalagi gaib mutlak, misalkan tahu siksa kubur, ya, bisa melihat roh-roh orang yang sudah mati, ya, kemudian bisa melihat masa depan seseorang. Dan ini banyak, Pak, laki-laki kita sebagai muslim tidak paham karena kita jarang ikuti kajian, tidak pernah ngaji, sehingga terjerumus. Terus apa lagi? Tanda-tanda pengobatan yang mengaku islami tetapi tidak islami. Yang berikutnya, yang kelima adalah mengaku memiliki surga, ya, dan neraka di bagian tubuhnya untuk menyedot bangsa jin. Dan ini pernah dilakukan oleh seseorang yang kita tidak bisa nyebutkan, ya. Kemudian apalagi yang keenam, mengaku menjadi raja atau ratu penguasa alam jin. Jadi saya bisa mengendalikan jin, saya bisa gini gitu, semuanya jin tunduk pada saya. Ngaku-ngaku seakan-akan bisa mengendalikan jin bangsa gaib, ya, seakan-akan ngalahkan Nabi Sulaiman alaihissalam. Padahal Nabi Sulaiman sendiri mengatakan bahwa semua kemampuannya itu adalah bagian mukjizat. Bahkan Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan, hadza min fadli rabbi, ini adalah dari Tuhanku, ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, kemudian untuk membongkar lagi pengobatan yang mengaku islami padahal tidak islami apa? Yaitu menjamin keselamatan dan kesembuhan atas seorang pasien, bahkan bisa menyelamatkan dunia akhirat, memberi syafaat. Nah, kalau ada islami, ya, makanya harus minta tolong kepada saya. Nah, apalagi mengatakan kata-kata seperti itu. Ini pasti tidak islami, tetapi perdukunan. Kemudian yang berikutnya adalah memberikan jimat-jimat tertentu ya, kepada pasien sebagai penangkal bahaya. Ditaruh di gawang pintu rumah, kemudian ditaruh ditanam di depan halaman, ditaruh di 4 sudut, di 5 sudut, digantungkan di tembok dan sebagainya. Pastikan pengobatan seperti ini tidak islami. Nah, seperti ini. Kemudian apalagi dia mengobati tapi dengan menggunakan benda-benda dalam keadaan junub, ya. Jadi dengan niatan apa? Supaya setannya semakin menguat, supaya jinnya mau membantu. Dan ini Masya Allah di lapangan ada dan banyak. Kemudian pada waktu berobat, nah hati-hati ini untuk saudara-saudara kita yang sudah banyak jadi korban di tempat-tempat tertentu, ya, pada waktu berobat menanyakan weton pasien, meramal dan menerawang, oh kamu masa depannya seperti ini, masa depannya seperti ini. Mengaku melihat jadi hal-hal seperti ini, pastikan itu tidak syar'i, tidak Islam. Itu justru bernuansa perdukunan. Ya. Apalagi berikutnya adalah mencampur adukkan pengobatan Islami dengan praktek-praktek sihir, ya, mahabbah. Jadi dia di samping ngobati orang sakit, tapi dia juga nerima untuk bisa memelet orang, ya, bikin penglaris, pasang susu, ini untuk transfer aura positif, ya, untuk masang khodam dan sebagainya. Nah, kapan hari kita nangani seorang anak dari Pekanbaru, Riau. Ternyata dia pernah diobati sama orang tertentu di wilayah yang mayoritas itu Muslim. Kemudian di punggungnya, ya, di tulang ekornya diisi dengan transfer tenaga dalam untuk diisi khodam-khodam. Akhirnya yang terjadi apa? Malah dia kena gangguan jin. Akhirnya susah untuk fokus konsen, kuliahnya terbengkalai. Dan dia ngeblank, ya, dan tidak mau kuliah. Nah ini sebagian, ya, jadi sebagian itu Masya Allah. Kemudian apalagi, ya, mengobati, ya, seseorang antara laki-laki dan wanita ikhtilat jadi satu. Apalagi berduaan antara wanita dan laki-laki. Pastikan ini tidak syar'i. Ya, walaupun mungkin dia pakai jubah dan sebagainya. Ya, jadi seperti itu, apalagi sampai menyentuh-nyentuh, apalagi tempat-tempat yang benar-benar sangat tidak layak. Itu. Terus biasanya orang-orang seperti ini juga biasa menangkap jin, kemudian dimasukkan botol. Nah, Masya Allah, ini seperti itu. Ya. Kemudian mengobati dengan transfer penyakit ke dalam telur, ya, mengobati penyakit dimasukkan ke buah kelapa, ya, masukkan penyakit ke dalam binatang, kelinci, kambing dan sebagainya, ya, jadi seperti ini. Masya
Masya Allah, mendolimi binatang. Kemudian apalagi menyuruh pasien untuk melakukan ibadah-ibadah yang cenderung bid'ah, ibadah-ibadah yang tidak ada tuntunannya. Misalkan puasa pati geni, mote, ngasrep, ngapel, dan ngerokok, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau sudah nyuruh-nyuruh seperti ini, pastikan menyuruh pasien wanita non-mahram untuk membuka aurat. Masya Allah. Apakah ada ini? Ada. Di lapangan ada. Karena kita juga sering menangani orang-orang yang pernah mengaku berobat di tempat-tempat tertentu. Dia ngakunya baik, bahkan ngakunya kiai, atau ngaku gus, atau ngaku ustadz, atau ngaku tokoh-tokoh tertentu seperti itu. Kemudian mengobati di kuburan. Nah, ya, jadi ada syarat-syarat tertentu. Kemudian membaca Al-Quran, tetapi maaf, di tempat yang tidak suci. Nah, ini pasti perdukunan. Ya, jadi membaca ayat Quran, tapi di tempat-tempat yang kotor, ya, di jamban atau di apa. Nah, pasti kalau nganjurkan seperti ini, pasti itu perdukunan. Ya. Kemudian apalagi menggabungkan antara pengobatan yang islami dengan tenaga dalam. Nah, ini banyak kita saksikan. Oleh maaf, ya tokoh-tokoh tertentu, orang-orang tertentu mengatasnamakan ya kiai atau gus atau ustadz atau apapun sudah sebutannya. Pada waktu ngobati dengan membaca doa-doa ayat-ayat Quran, tetapi menggunakan tenaga dalam. Mengambil dengan seperti apa, dicabut dan lain sebagainya. Dan pastikan kalau seperti itu cenderung tidak Islam. Sahabat Hidup Berkah Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita sudah tahu seperti itu, hindari dan hindarkan, hanya Anda salah, tetapi juga mengandung resiko dosa. Yang kata Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat, insya Allah, man ataka hinan, siapa yang datang kepada para dukun, au arafan, atau paranormal, fasa'alahu an say'in, kemudian tanya tentang sesuatu, hujibat an taubatu arba'ina lalatan, maka ibadahnya tidak diterima 40 hari 40 malam. Fa'in sadaqa bima qala, kalau percaya terhadap apa yang dikatakan dukunnya, paranormalnya, ya, yang seperti tadi, faqad kafara bima, kufur, ya, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Makanya untuk sahabat Hidup Berkah, untuk para pemirsa, para pendengar, harus hati-hati. Jadi kita berobat bukan sekedar hanya untuk sembuh, tetapi proses itu sangat dinilai oleh Allah. Andai kata pun ya belum diobati, ya, berobat di tertentu yang tetap syar'i, tetapi kok belum sembuh, andai kata dia wafat, mati, tetap mati dalam kemuliaan. Akan tetapi andai kata pun sembuh, akan tetapi kalau pengobatannya tidak syar'i, maka tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan biasanya dan umumnya justru nanti di belakang hari akan jadi bom-bom waktu dalam kehidupan. Masya Allah, na'udzubillah wal'iyadzubillah. Demikian sahabat Hidup Berkah Channel yang kita dapat sampaikan. في يدي رسالة التغيير.